kelompok Bima Harsa 92 bakal kepoin apa aja sih yang ada di Kebun Raya ITERA kampus kita ini. Nah, kalau mau kepoin sesuatu, enaknya mulai dari mana nih? Gimana kalau kita mulai dari sejarah dulu? Semua kan pasti punya sejarahnya masing-masing kan? Oke, kalau Kebun Raya Bogor kan mulanya memang bagian dari hutan buatan yang udah ada dari zaman Kerajaan Sunda. Kalau Kebun Raya ITERA itu gimana? Nah, kalau Kebun Raya ITERA itu merupakan hasil dari kerjasama bareng Lembaga Ilmu Pengetahuan Alam Indonesia atau disingkat juga dengan LIPI. Nah, ini dibuat bertujuan untuk tetap melestarikan sumber daya alam Indonesia yang sekarang ini sudah banyak yang punah sebab dari pembangunan negeri yang sangat meningkat. Nah, makanya itu dibangun kebun raya yang luasnya sampai 285 hektar sesuai master plan kampus ITERA. Wah, ternyata dibentuknya Kebun Raya ITERA itu karena semakin banyaknya kerusakan hutan dan punahnya sumber daya alam hayati ya. Nah, betul banget. Makanya ITERA membuat kebun raya ini untuk tetap melestarikan semua sumber daya alam yang ada di Indonesia. Karena kita udah bahas sejarah, pasti pada kepo dong tentang fungsi dan visi misi dari Kebun Raya ITERA. Nah, kita bahas fungsi dulu yuk. Pertama, fungsi Kebun Raya ITERA itu sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya. Nah, fungsi menurut dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya yaitu sebagai tempat konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan. Oh iya, bisa jelasin sedikit nggak sih mengapa fungsi Kebun Raya sebagai tempat konservasi? Itu sih karena mirip dengan kenapa dibangunnya kebun raya ini, kerusakan hutan dan kelangkaan sumber daya alam hayati. Kalau maksud dari fungsi Kebun Raya sebagai tempat penelitian dan pendidikan itu gimana sih? Itu tuh seperti inventarisasi, eksplorasi tumbuh-tumbuhan yang mempunyai nilai ilmu pengetahuan dan ekonomi, langka dan endemik, dan lain-lain. Oh begitu. Gimana kalau fungsi Kebun Raya sebagai tempat wisata itu sendiri? Itu berarti kebun raya terbuka untuk umum dan bisa menjadi salah satu tempat tujuan rekreasi bagi masyarakat. Biasanya pengunjung kebun raya ingin mengaktualisasikan dirinya dengan pengetahuan yang berkaitan dengan tumbuhan atau vegetasi. Pengembangan kebun raya yang diatur sedemikian rupa dengan konsep tema interpretasi tertentu akan menjadi daya tarik bagi pengunjung. Ternyata fungsi Kebun Raya ITERA banyak banget ya. Selain itu yang berkunjung juga bukan cuma dari kalangan pelajar, tetapi bisa juga dari semua kalangan. Benar banget, setelah kepoin tentang fungsi dari Kebun Raya ITERA, baiknya kita lanjut ke diskusi. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Mulai dari visi dulu deh. Jadi visi dari Kebun Raya ITERA itu adalah menjadikan Kebun Raya ITERA terkemuka dalam segala bidang aspek seperti bidang konservasi, penelitian, dan pendidikan berbasis tumbuhan. Kalau untuk misinya itu bagaimana ya? Untuk misinya itu adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi tumbuhan, mengembangkan pendidikan konservasi, dan yang ketiga itu adalah menjalin kerjasama antara Kebun Raya ITERA dengan lembaga konservasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi gimana? Sekarang udah paham kan visi misi dari Kebun Raya ITERA itu sendiri? Wah, ternyata visi misinya keren-keren ya. Jadi tertarik untuk ikut bergabung dalam bagian Kebun Raya ITERA deh. Gabung jadi bagian dari Kebun Raya ITERA, harus kenal dulu nih sama keluarga Kebun Raya ITERA. Iya ya. Aku belum tahu nih siapa aja sih keluarga di Kebun Raya ITERA ini. Boleh dikasih tahu nggak? Oke, aku jelasin ya. Yang pertama itu tentunya ada Bapak Rektor, yaitu Bapak Profesor Dr. Engineering Dr. Handes Insinyur Mitra Jamal, Insinyur Profesional Utama. Lalu yang kedua ada Bapak Ketua yang dipimpin oleh Bapak Dr. Pancoro. Dan yang ketiga itu Ibu Seksi Eksplorasi dan Koleksi Tumbuhan oleh Ibu Erika Merdiana, Sarjana Pertanian. Nah, itu adalah keluarga inti yang perlu kamu ketahui nih Put, sebelum menjadi bagian dari keluarga Kebun Raya ITERA. Sekarang udah tahu kan? Jadi di Kebun Raya ITERA itu punya program yang kece banget pastinya. Yang pertama itu adalah program kerja pameran.
Nah, pamerannya dalam bentuk stand atau booth yang berisi tanaman langka dan tanaman hias. Biasanya pamerannya itu diadain selama 3 hari. Pasti penasaran kan siapa aja sih yang bisa datang ke pameran ini? Jawabannya, siapa aja boleh kok datang ke pameran, baik siswa sekolah, mahasiswa, ataupun masyarakat. Wah, kece banget ya program pertama dari Kebun Raya ITERA. Pasti program kerja yang lainnya nggak kalah kece. Bener banget. Program kedua ada workshop, di mana ada pelatihan, biotour, dan sistem informasi data Kebun Raya ITERA berbasis IT. Nah, setiap program workshop ini ditujukan untuk berbagai pihak aja nih. Jadi nggak semua bisa ikut workshop. Untuk lebih detailnya bisa lihat di web Kebun Raya ITERA. Oke, kita lanjut ke program terakhir yang dipunya sama Kebun Raya ITERA. Oke, program kerja terakhir Kebun Raya ITERA itu yaitu seminar Call of Paper. Pasti banyak banget yang bertanya-tanya nih, apa sih maksudnya? Seminar ini tuh diperuntukkan mempresentasikan hasil penelitian yang berhubungan dengan biodiversity. Makanya pesertanya terbatas banget dan bisa dilihat info detailnya di web Kebun Raya ITERA itu sendiri. Wah, ternyata banyak ya program kece yang ada di Kebun Raya ITERA. Karena udah jauh banget nih ngepoin Kebun Raya ITERA, gak afdol kalau nggak bahas infrastruktur, fasilitas, dan layanan yang ada di Kebun Raya ITERA itu sendiri. Bener banget nih Faris, karena infrastruktur, fasilitas, dan layanan itu penting banget buat dibahas. Sekarang kita bahas tentang Kebun Raya ITERA. Pertama, soal layanan. Apa aja sih yang ada di Kebun Raya ITERA? Yang aku tahu sih layanan kebun di ITERA itu ada 3, penelitian, pendidikan, dan peminjaman. Kalau sekarang kita bahas tentang infrastruktur dan juga fasilitasnya. Selain itu, Kebun Raya di ITERA punya fasilitas apa lagi sih? Contohnya ada fasilitas pendukung konservasi tumbuhan, fasilitas pendukung seperti gerbang dan akses jalanan, taman estetika yang bekerja sama dengan LIPI. Yang terakhir nih, keren banget. ITERA punya fasilitas umum yang di tengahnya ada pulau buatan yang berbentuk pulau Sumatera loh. Aku nggak tahu nih, LIPI itu apa sih sebenarnya? LIPI itu pusat penelitian konservasi tumbuhan dan kebun raya. Taman estetika ini juga mengedepankan konsep pendidikan loh. Bagus ya fasilitas dari Kebun Raya ini. Tapi apa aja sih yang menarik tentang Kebun Raya di ITERA ini? Kebun Raya ITERA juga udah memiliki 11.315 tanaman penghijauan yang terdiri dari 109 jenis tanaman serta 232 tanaman koleksi yang terdiri dari 49 family dari Kebun Raya Bogor loh. Wah, banyak banget ya. Jadi kita nggak usah repot-repot ke Bogor nih. Aku penasaran nih, ada infrastruktur yang ada di sana. Yang aku tahu sih infrastrukturnya itu ada labirin, embung pulau, taman estetika, rumah kaca, dan masih banyak lagi. Nanti kamu bisa kepoin di salah satu daerah ya. Oke deh, kalau gitu sekarang kita lanjut ke konsep pembangunan ya. Wah, infrastruktur dan layanan dari Kebun Raya ITERA udah keren banget nih. Tapi sebenarnya konsep pembangunannya itu gimana sih? Konsep pembangunan Kebun Raya ITERA itu sebenarnya mengacu pada smart building dan green campus yang dipadukan dengan teknologi dan kearifan lokal. Maksudnya diambil dari kearifan lokal itu apa? Diambil dari prinsip-prinsip dan nilai arsitektur dari seluruh penjuru Sumatera nih. Wah, keren banget sih ya konsepnya. Tapi kalau maksud dari smart building itu apa? Yang dimaksud smart building itu mengutamakan efisiensi energi, air, serta penggunaan sumber daya yang bersih dan terbarukan. Dan sistem konstruksinya pun akan menggunakan konstruksi beton bertulang yang tahan gempa sesuai dengan standar SNI. Wah, sesuai banget sih ya sama nama kampusnya Institut Teknologi Sumatera. Selain itu nih, gak asal-asal nih, semua ditentuin berdasarkan atas aspek fungsional, kemudahan pelaksanaan,
ekonomi, kekuatan, stabilitas struktur, dan kemampuan mengakomodasikan penggunaan bangunan. Keren banget ya ternyata konsep dari Kebun Raya ITERA ini. Karena udah lebih mengenal tentang Kebun Raya ITERA ini, ada baiknya kalian langsung aja pergi ke Kebun Raya ITERA untuk mendapatkan info lebih jelasnya. Iya benar banget. Yuk kita sama-sama ke Kebun Raya ITERA. Baiklah, mungkin sekian kepoin Kebun Raya ITERA kita pada kali ini. Terima kasih kepada teman-teman dari kelompok Bima Harsa 92 yang telah memberikan informasi mengenai Kebun Raya ITERA. Kami dari kelompok Bima Harsa 92 izin mengundurkan diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.